Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Imam Prakoso dan dengan NIM 2304010100247 dari kelas F102. Yang saya hormati Ibu Rahayu Amalia selaku dosen mata kuliah ITC ICT Literasi. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan progres proyek ICT Literasi ya, terkait dengan tugas UTS. Nah, ini judul apa penelitian saya, yaitu analisis persepsi pegawai terhadap penggunaan Microsoft Teams sebagai sarana kolaborasi daring di Direktorat Jenderal Pajak. Seperti itu. Nah, ini latar belakang penelitiannya yaitu pertama, pandemi COVID mempercepat transformasi digital di instansi pemerintah. Lalu, kebijakan WFO dan WFH juga menuntut instansi pemerintah memanfaatkan alat kolaborasi. Nah, ini Direktorat Jenderal Pajak saat ini sudah menggunakan Microsoft Teams sebagai sarana untuk koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, untuk mengetahui apakah penggunaan Microsoft Teams ini sudah tepat sasaran, diperlukan analisis mengenai respons pegawai dalam menggunakan Microsoft Teams. Nah, ini rumusan masalah yang akan kita analisis yaitu bagaimana tingkat persepsi pegawai DJP terhadap kemudahan penggunaan Microsoft Teams, lalu bagaimana tingkat persepsi pegawai DJP terhadap penggunaan Microsoft Teams dalam mendukung tugas-tugas kerja mereka, lalu apa saja manfaat nyata yang dirasakan pegawai dari penggunaan Microsoft Teams untuk kolaborasi daring, lalu apa saja kendala dan tantangan utama yang dihadapi pegawai dalam menggunakan Microsoft Teams di lingkungan DJP. Lalu bagaimana tingkat kenyamanan dan kepuasan pegawai terhadap fitur-fitur yang ada di Microsoft Teams. Nah, ini tujuan penelitiannya menganalisis persepsi pegawai DJP mengenai kemudahan penggunaan Microsoft Teams, lalu menganalisis persepsi pegawai mengenai kegunaan Microsoft Teams dalam menunjang produktivitas kerja, mengidentifikasi manfaat-manfaat spesifik yang telah diperoleh pegawai setelah mengadopsi Microsoft Teams, lalu mengidentifikasi kendala teknis non-teknis yang mempengaruhi pengalaman penggunaan Microsoft Teams, lalu memberikan rekomendasi sederhana untuk optimalisasi penggunaan Microsoft Teams di Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini manfaat penelitian ini secara teoritis menambah kajian akademik mengenai adopsi teknologi kolaborasi digital di lingkungan instansi pemerintah khususnya ya. Lalu secara praktis memberikan masukan bagi DJP untuk memaksimalkan pemanfaatan Microsoft Teams serta menjadi dasar evaluasi internal terhadap penggunaan aplikasi kolaborasi daring. Nah, ini tinjauan pustaka dari state of the art-nya. Penggunaan alat kolaborasi meningkat sejak pandemi COVID. Lalu Microsoft Teams sudah digunakan sebagai alat kolaborasi pada beberapa instansi pemerintah, swasta, dan juga ada pendidikan juga ya, yang juga menggunakan Microsoft Teams. Lalu beberapa penelitian menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara performance ekspektasi dan intention to use. Lalu masih minim penelitian yang fokus pada instansi pemerintah yang menggunakan Microsoft Teams. Nah, ini landasan teorinya. Teori utama yang dipakai itu teori tentang TAM ya, teknologi acceptance model yang dikembangkan oleh Davis. Lalu ada Unified Theory of Acceptance and Use of Technology ya, UT yang dikembangkan oleh Van Cantes. Yang ini pengembangan dari model TAMS ya, model TAM. Konsep yang digunakan yaitu terkait penerimaan teknologi, acceptance, efisiensi kerja, produktivitas, dan kolaborasi daring pada pemerintahan. Nah, ini roadmap penelitian yang akan kita lakukan. Pertama, kajian literatur, identifikasi variabel, pengembangan instrumen, pengumpulan data, lalu analisis data, lalu diakhiri dengan rekomendasi kebijakan. Nah, ini metode penelitian yang dipakai ya. Metode penelitian yang dipakai itu mixed method yang menggunakan metode kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, instrumen yang digunakan untuk menilai data
kuantitatif yaitu dengan melakukan survei secara keseluruhan ke seluruh pegawai. Lalu juga nanti ada dengan metode kualitatif itu dilakukan wawancara terhadap 10 sampai 15 pegawai ya. Sebagian pegawai saja ini yang wawancara secara mendalam seperti itu. Nah, ini respondennya dari seluruh pegawai DJP ya. Ini dalam lingkup ini saya ada uji coba pada Kanwil DJP wajib pajak besar. Lalu analisis data yang digunakan yaitu uji validitas, reliabilitas, lalu ada regresi linear dan juga analisis hubungan antar variabel. Nah, diagram alur penelitiannya seperti ini. Pertama dari kajian literatur, lalu kita desain instrumen, pengambilan data, lalu mentranskripsi dan analisis data kualitatif, lalu menganalisis data kuantitatif dan melakukan triangulasi data, lalu penyusunan laporan dan pembuatan rekomendasi. Setelah itu penyusunan dokumentasi akhir dan presentasi. Seperti itu. Nah, ini output dan target capaian. Nah, dari kajian literatur, eh, targetnya, tahapannya yaitu laporan kajian, ini outputnya ya, laporan kajian literatur dan kerangka teori. Seperti itu. Targetnya, eh, tersusunnya kerangka teori yang komprehensif dan identifikasi gap penelitian yang jelas. Nah, ini targetnya dicapai, dilakukan dalam waktu 2 minggu. Lalu desain instrumen yaitu targetnya, outputnya adalah draft kuesioner dan wawancaranya. Lalu targetnya adalah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, serta mencangkup seluruh variabel penelitian yang dibutuhkan. Nah, ini desain instrumen membutuhkan waktu sekitar 3 minggu. Nah, lalu ada pengambilan data. Nah, target yang output yang diharapkan itu dari pengambilan data ini yaitu data primer, hasil kuesioner dan juga wawancara. Nah, targetnya yaitu tercapainya jumlah responden kuesioner yaitu 100 sampai 150 orang ya. Sesuai jumlah pegawai di Kanwil DJP wajib pajak besar dan juga eh, apa hasil wawancara dari narasumber yaitu kita memiliki target 10 sampai 15 orang. Seperti itu. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 8 minggu. Lalu ada transkripsi dan analisis data kualitatif. Nah, outputnya itu transkripsi hasil wawancara lengkap dan hasil analisis tematik ya. Jadi sesuai sesuai dengan temanya nanti ada hasilnya. Nah, targetnya adalah tersusunnya tema-tema kualitatif yang didukung oleh kutipan verifikasi dari data transkripsi. Ini waktu yang dibutuhkan sekitar 3 minggu. Lalu tahap berikutnya yaitu analisis data kuantitatif dan triangulasi data. Outputnya hasil analisis statistik, yaitu deskriptif dan inferensial dan juga laporan triangulasi data. Nah, targetnya yaitu tersajinya data statistik yang akurat dan sintetis temuan dari data kualitatif dan kuantitatif saling mendukung. Seperti itu, ya ini target waktu yang dibutuhkan yaitu 3 minggu. Setelah itu penyusunan laporan dan rekomendasi. Nah, draft outputnya yang diharapkan yaitu draft laporan penelitian lengkap ya bab 1 sampai bab 5 yang berisi analisis mendalam dan rekomendasi yang implementatif. Targetnya laporan utuh, sistematis, rekomendasi yang disusun relevan serta solutif bagi DJP. Nah, ini waktu yang dibutuhkan perkiraannya 2 minggu. Lalu tahap terakhir yaitu penyusunan dokumentasi akhir dan presentasi. Outputnya adalah laporan penelitian akhir yang sudah final, polisi brief, materi presentasi, dan draft artikel ilmiah. Nah, ini targetnya seluruh dokumen final siap diserahkan dan diseminasi dan dilakukan presentasi. Nah, ini perkiraan waktunya 4 minggu. Nah, ini timeline-nya, timeline penelitiannya sesuai dengan apa tahapan penelitian yang sudah dijelaskan. Nah, ini detail kegiatannya.
Dari kajian literatur ada persiapan dan kajian literatur, penyusunan kerangka teori, lalu ada desain instrumen, lalu ada mengumpulkan data survei, melakukan wawancara mendalam, setelah itu mentranskripsi hasil wawancara, analisis kualitatif, analisis data kuantitatif, triangulasi data, penyusunan kesimpulan, lalu pada penyusunan rekomendasi, penyusunan laporan akhir, penyusunan presentasi, lalu diakhiri dengan finalisasi laporan. Seperti itu. Nah, ini progres yang saat ini sudah dilakukan ya. Kajian literatur sudah 80%, tidak, ini kendalanya tidak ada, hanya sedang mengumpulkan literatur yang dibutuhkan. Lalu tahapan berikutnya itu desain instrumen. Nah, desain instrumen konsep apa kuesioner dan wawancaranya sudah ada, tidak ada, kendala yang tidak ada dan solusinya juga tidak ada ya, karena tidak ada kendala. Nah, ini proses saat ini itu sedang di tahap pengambilan data. Ini progresnya sudah 50% ya. Ini ada beberapa kendala dalam pengambilan data, yaitu pertama, respon pegawai yang masih rendah. Nah, ini solusi yang sudah dilakukan yaitu koordinasi dengan bidang kepegawaian untuk agar pegawainya mau mengikuti survei seperti itu. Lalu ada waktu pengumpulan yang data yang terbatas ya. Kita memang kita batasi 2 bulan. Seke, saya rasa mungkin agak kurang ya karena apa responnya masih rendah. Jadi mungkin kita akan memperpanjang waktu pengumpulan data. Lalu yang ketiga ada padatnya aktivitas narasumber. Nah, ini kesibukan dari pegawainya yang eh, sasaran-sasaran yang kita jadikan narasumber ya, terutama pejabat-pejabatnya ini agak sulit untuk mengatur jadwalnya. Jadi kita harus menyesuaikan jadwal narasumber gitu, menyesuaikan ulang lah jadwal narasumber. Nah, ini tahapan berikutnya ini belum kita lakukan ya, karena pengambilan datanya belum 100% seperti itu. Nah, itu saja sekian dari saya terkait dengan progres penelitian ini. Eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.